Cerita berawal di mana seorang gadis miskin yang bernama Fujioka Haruhi masuk ke sekolah elit karena mendapatkan beasiswa. Pada suatu hari, ia mencari suatu ruangan yang tenang untuknya belajar. Dia pun masuk ke sebuah ruangan musik yang mengubah takdirnya. Saat membuka pintu, ia disambut oleh 6 cowok tampan. Karena penampilannya yang terlihat lusuh, ia malah dianggap seorang cowok. Padahal aslinya cewek manis dan imut. Cowok-cowok tersebut merupakan anggota house club yang diantaranya ada Tamaki si romantis Raja Gombal. Ada Hikaru dan Kaoru si duo kembar, Kyoya si jenius, Mori si pendiam, dan Hani si bocah imut. Kejadian yang tak disangka-sangka telah tiba. Haruhi tidak sengaja menyenggol vas bunga seharga 8 juta yen. Sejenak, dia langsung terdiam seakan-akan waktu telah berhenti. Dikarenakan dirinya yang amat miskin, ia pun tidak sanggup membayar kerugiannya. Yang pada akhirnya, ia terpaksa dijadikan pesuruh di house club tersebut. House club ini isinya cowok-cowok tampan yang melayani cewek-cewek gabut di sekolah tersebut. Haruhi terlihat kebingungan dan terheran-heran melihat tingkah konyol dari anggota-anggota house club tersebut. Pada saat si duo kembar melepas kacamatanya, mereka semua terkaget-kaget melihat wajahnya yang manis. Tamaki langsung menugaskan anggota klub untuk mengurus dan memberinya sebuah seragam. Daya tarik alaminya membuat Haruhi dialih tugaskan dari pesuruh menjadi anggota house club dan harus melayani cewek-cewek gabut untuk membayar hutangnya. Dikarenakan Haruhi yang terlihat dispesialkan oleh semua anggota house club. Ternyata ada salah satu pelanggan cewek yang terlihat cemburu dan melakukan tindak pembulian terhadapnya. Bahkan dia sengaja dijebak dan difitnah oleh cewek tersebut. Namun tak disangka-sangka semua anggota house club ternyata membela dan melindungi Haruhi. Namun satu persatu anggota house club mulai menyadari kalau Haruhi adalah seorang cewek. Tamaki yang terakhir menyadari akan hal itu sangat-sangat terkaget dan tercengang. Karena dirinya yang harus membayar hutang, ia pun bersedia untuk tetap menutupi identitasnya. Hari-hari Haruhi sebagai anggota house club mulai berjalan. Ia sudah mulai terbiasa dengan kelakuan para anggota yang aneh dan konyol tersebut. Haruhi juga menjalankan tugasnya sebagai host dengan bakat alaminya. Setelah kegiatan selesai, di ruangan klub mereka semua membahas tentang pesta dansa yang akan datang. Haruhi yang sama sekali tidak bisa berdansa, mau tak mau dia dipaksa harus datang ke pesta nanti. Keesokannya, dia belajar dansa dengan salah satu pelanggan. Di pojokan terlihat Tamaki yang murung dan cemburu akan hal itu. Karena Haruhi yang seorang cewek malah lebih populer di antara pelanggan cewek-cewek. Namun ada salah satu pelanggan terlihat aneh karena dirinya yang selalu berganti-ganti host. Dan ternyata tunangannya yang seorang pewaris perusahaan pengimporan alat makan akan pergi belajar ke Inggris. Dan mereka berdua masih belum mengungkapkan perasaannya masing-masing. Melihat situasi pelanggannya yang seperti itu, Tamaki pun membuat sebuah rencana, di mana pada saat pesta dansa berlangsung, mereka melancarkan aksinya. Haruhi kemudian disuruh memakai baju perempuan dan menemui sang tunangan pelanggan tersebut sebagai orang yang telah menulis surat cinta. Namun tak lama, si cewek tunangannya melihat mereka berdua dan langsung berlari. Karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman, si cowok langsung mengejarnya dan dengan penuh keberanian mengungkapkan perasaannya kepada si ceweknya tersebut. Dan pada akhirnya menjadi akhir yang bahagia untuk mereka berdua. Cerita berlanjut di mana pada saat kegiatan klub terlihat Tamaki yang murung dan cemburu akan si duo kembar yang menghabiskan banyak waktu bersama Haruhi. Dengan tingkah yang lebay dan konyolnya, dia berkata tidak bisa terus-menerus menyembunyikan kalau Haruhi adalah perempuan. Dan ternyata 2 hari lagi akan diadakan tes kesehatan dan kemungkinan status Haruhi akan ketahuan. Tamaki pun langsung membayangkan saat-saat bersama Haruhi yang menjadi perempuan. Tetapi hayalannya itu langsung sirna karena kalau identitasnya Haruhi ketahuan, maka ia tidak bisa menjadi anggota house club lagi. Dan Tamaki pun tidak akan bertemu dengannya lagi. Membayangkan akan hal itu, Tamaki dan semuanya langsung menyusun rencana untuk menutupi identitas Haruhi. Pada saat tes kesehatan telah tiba, ternyata Tamaki dijahili oleh teman-temannya tersebut. Dia dibohongi untuk menyamar sebagai Haruhi, namun malah ketahuan dan ditertawakan. Nyatanya, Kyoya telah menyiapkan ruangan khusus untuk Haruhi. Ia pun masuk ke ruangan tersebut. Namun ternyata ada penyusup yang masuk ke sekolah dan berada di ruangan yang sama dengan Haruhi. Tak lama, semua anggota house club datang dan langsung melindunginya. Ternyata pria parubaya tersebut sedang mencari anaknya.
Anak dan istrinya telah meninggalkan rumah karena kesalahannya sendiri. Ia ingin melihat putrinya sekali lagi dan datang ke sekolahnya. Naasnya, dia malah datang ke sekolah yang salah, hanya karena nama sekolah yang tidak beda jauh. Saat itu, Tamaki langsung menyuruh Kyoya untuk membuatkan peta ke sekolah putri Bapak Parubaya tersebut. Melihat sikap Tamaki yang biasanya bertingkah konyol, namun kali ini sikapnya yang peduli itu membuat Haruhi terkesima. Pada kegiatan house group selanjutnya, mereka kedatangan tamu baru yang sedang mengintip di balik pintu. Ternyata itu adalah seorang cewek otaku akut yang tergila-gila dengan tokoh di suatu game yang ia mainkan. Dan tokoh itu mirip dengan Kyoya. Cewek itu bernama Renge, yang dimana ayahnya adalah rekan bisnis dari keluarga Kyoya. Ia menganggap Kyoya sebagai tunangannya yang baik hati karena mirip tokoh game yang didolakannya dan tidak peduli dengan anggota house group yang lainnya. Ia pun memutuskan untuk menjadi manajer di house group. Melihat situasi house group yang tidak sesuai keinginannya, Renge mengubah karakter semua anggota sesuai keinginannya. Yang pertama, Kahani diubahnya menjadi si wajah manis yang kejam. Kemudian si kembar jadi pemain basket yang peduli dengan dunia mereka sendiri. Kak Mori jadi bawahan teman masa kecil. Haruhi menjadi si korban penindasan. Lalu Tamaki menjadi si pangeran yang kesepian. Sedangkan Kyoya yang ia puja-puja menjadi sosok yang penuh kasih sayang. Mereka semua pun tak lama memerankan perannya masing-masing tersebut. Sampai-sampai Renge membawa kru film terkenal dari Hollywood. Hingga tiba di suatu kejadian, Renge membawa seseorang dan memaksanya untuk menjadi peran penjahat, dan tanpa sengaja hal itu membuat Haruhi terluka karena menolong Renge yang akan didorong. Namun ia masih tidak peduli dengan perasaan orang di sekitarnya, hingga Kyoya menunjukkan sifat aslinya. Dan Renge pun terkejut hingga ia menangis. Namun Haruhi langsung menenangkannya. Keesokannya di ruang klub, Renge datang dan malah menjadi tertarik dengan Haruhi. Selanjutnya di house group, Tamaki datang sambil marah-marah kepada si duo kembar karena telah mengambil foto Haruhi. Mereka berdua pun memberitahu kalau itu hanya foto editan. Melihat kelakuan si dua kembar, Haruhi terlihat sedikit kesal dan marah. Namun mereka berdua menganggap hal itu adalah sebuah mainan bagi mereka. Tak lama mereka berdua terlihat bosan, kemudian berkata kepada Haruhi kalau mereka berdua ingin mengunjungi rumahnya. Seketika Haruhi pun langsung menolak hal itu dengan keras. Tanpa menyerah, Hikaru dan Kaoru membuat sebuah permainan tebak-tebakan, di mana Haruhi harus menebak yang mana Hikaru, yang mana Kaoru. Kalau salah tebak, mereka berdua boleh berkunjung ke rumahnya. Namun tak disangka-sangka, ternyata Haruhi bisa menebaknya dengan benar. Ia berkata kalau ia bisa membedakan Hikaru Kaoru dari sifatnya, yang mana sifat Hikaru lebih jelek satu tingkat dari Kaoru. Mendengar hal itu, Kaoru langsung menertawakan dan mengejek Hikaru. Hingga terjadi pertengkaran yang hebat di antara mereka berdua. Keesokannya di kelas pun mereka masih bertengkar sampai-sampai rambut mereka diwarnai berbeda. Hingga saat jam makan siang pun mereka masih tetap bertengkar. Saat di ruang klub, mereka semua terlihat khawatir akan pertengkaran si duo kembar. Karena itu merupakan pertengkaran pertama mereka yang dimana dari kecil hingga saat ini mereka berdua selalu lengket kayak perangko kemana-mana. Akibatnya, house group pun ditutup sementara gara-gara pertengkaran mereka berdua. Melihat hal itu, Haruhi terlihat muak dan langsung menghentikan pertengkaran mereka berdua. Dia kemudian menyuruh mereka berdua untuk berbaikan sekarang juga. Kalau tidak, mereka tidak akan diundang ke rumahnya. Dan tak lama, mereka berdua langsung berbaikan. Dan pertengkaran itu hanyalah sebuah skenario belaka. Kali ini di house group, mereka kedatangan tamu bocil SD yang bernama Takauji Shiro. Dia menganggap Tamaki sebagai raja di house group dan ingin menjadi muridnya. Mendengar hal itu, Tamaki langsung terlihat kesenangan. Namun hal itu tidaklah berjalan mulus. Bocah itu malah menyebabkan kekacauan akibat dari perkataannya yang polos dan nyelekit. Tamaki yang kesal melihat tingkah bocil itu, ia langsung mengurungnya. Melihat dirinya yang dikurung, Shiro mulai memberontak dan ingin segera dikeluarkan. Ia berkata kalau ia tidak punya banyak waktu lagi. Alasan ia datang ke klub adalah ingin diajarkan bagaimana caranya membahagiakan perempuan dan menjadi seorang host. Ia kemudian membujuk Tamaki untuk mengajarkannya. Namun mereka menjelaskan kalau untuk menjadi seorang host harus memanfaatkan bakat yang ada pada dirinya. Dan semua anggota host group mempunyai julukannya masing-masing.
Tiba-tiba Renge muncul, entah dari mana datangnya, dan ia berkata tentang bakat yang cocok untuk anak tersebut, yaitu cocok sebagai bocah nakal, dan tanpa basa-basi ia langsung mengajarinya. Anak itu terlihat kebingungan akan tingkah konyol dari para anggota host club tersebut. Ia kemudian terlihat kesal dan langsung berlari keluar dari ruangan. Melihat tingkah aneh anak itu, para anggota kemudian merencanakan sesuatu. Mereka semua secara diam-diam masuk ke gedung sekolah dasar. Haruhi dan Kahani menyamar sebagai anak SD dan SMP. Mereka pun mencari tahu tentang Shiro, si bocah nakal itu, dan mendapatkan informasi tentang cewek yang disukainya, yang ternyata akan pindah ke Jerman. Tak lama, Shiro langsung memergoki mereka semua, tetapi Tamaki langsung membawanya pergi dan langsung menceramahinya. Ia kemudian memperlihatkan sebuah piano dan memainkannya. Mulai sekarang, saat pagi, istirahat siang, dan sepulang sekolah, Tamaki menyuruh Shiro untuk berlatih piano dengannya. Karena cewek yang disukai Shiro ingin bermain piano bersama. Setelah itu, beberapa saat kemudian, Hina pun diundang ke ruang musik. Dan mereka berdua kemudian bermain piano bersama. Beberapa hari kemudian, terlihat Haruhi yang diculik oleh anggota host club dan dibawa ke sebuah tempat. Ternyata ia dibawa ke taman hiburan yang dikelola oleh grup otori keluarga Kyoya yang bernama Tropical Aqua Garden. Mereka semua pun menghabiskan hari libur di tempat tersebut. Namun kejadian tak terduga telah terjadi, yang dimana saat Tamaki dan si dua kembar sedang bermain-main, tidak sengaja Tamaki menginjak sesuatu. Dan pada akhirnya terpeleset menabrak sesuatu. Ternyata yang ditabraknya adalah sebuah patung yang terhubung ke dalam mesin pengendali di area tempat tersebut dan menyebabkan Kahani yang sedang berenang telah terbawa arus. Misi pencarian Kahani pun dimulai. Mereka semua pun memulai misi pencarian, namun di tengah perjalanan tiba-tiba turun hujan dan terpaksa mereka menghentikan pencarian sejenak. Mori yang selalu berada dekat dengan Kahani terlihat datar, namun aslinya sangat khawatir. Saat hujan reda, Mori tanpa pikir lama langsung mencarinya dan diikuti oleh Haruhi. Sedangkan yang lainnya tidak tersadar kalau Mori dan Haruhi sudah pergi. Sedangkan Kyoya tengah sibuk menelpon pengawal untuk meminta bantuan. Tetapi malah terjadi kesalahpahaman. Pengawal yang ditugaskan bertemu dengan Haruhi dan Mori yang berada di tengah hutan. Disangkanya Haruhi adalah orang yang dicari. Pengawal itu pun mencoba membawa Haruhi, namun Mori tetap mempertahankannya. Tak lama Hani datang dan langsung melawan pengawal-pengawal tersebut. Haruhi terkaget-kaget melihat Kahani yang sangat jago bela diri. Dia menumbangkan semua pengawal tersebut. Tak lama anggota host club yang lain datang dan mengatakan kalau keluarga Haninozuka terkenal akan seni bela dirinya. Dan ia pun pernah menjadi juara nasional untuk karate dan judo. Setelah mengetahui kalau yang dicari adalah Kahani, pengawal-pengawal tersebut langsung meminta maaf, tetapi merasa bangga dan senang telah bertarung dengannya. Selanjutnya, mereka semua merencanakan pergi ke pantai untuk tujuan liburan nanti. Dan betul saja, libur selanjutnya mereka semua pergi ke pantai bersama dengan para pelanggan dari host club. Saat berjalan, Haruhi diajak Kahani untuk mencari kerang dan tak disangka-sangka ternyata kerang-kerang dan sejenis yang lainnya didatangkan oleh pengawal Kyoya sebagai tanda permintaan maaf. Haruhi pun terlihat senang menangkap kerang-kerang itu. Saat Tamaki memegang sebuah kepiting besar, tiba-tiba muncul kelabang di balik kepiting tersebut. Tanpa rasa takut sedikit pun, Haruhi langsung membuang kelabang tersebut. Ia pun kemudian dipuja-puji oleh para cewek-cewek pelanggan host club. Melihat Haruhi yang tak kenal rasa takut, si dua kembar pun mengusulkan sebuah permainan, yaitu permainan mencari tahu kelemahan Haruhi. Kyoya yang mendengar akan hal itu langsung menampakkan foto SMP Haruhi sebagai hadiahnya. Dan semua anggota host club pun langsung terlihat bersemangat untuk mengikuti permainannya. Saat permainan dimulai, ternyata ekspektasi mereka tentang Haruhi keliru. Semua percobaan telah dilakukan oleh semua anggota, namun Haruhi belum menunjukkan rasa ketakutannya. Setelah itu, kejadian tak terduga terjadi. Saat Haruhi akan menolong para cewek yang tengah diganggu, dia malah didorong dan dijatuhkan dari atas tebing pantai. Tamaki yang telah diberitahu akan hal itu langsung melompat dan menyelamatkannya. Tamaki terlihat cemas dan khawatir akan Haruhi, namun Haruhi malah tidak menyadarinya dan akhirnya membuat pertengkaran kecil di antara mereka berdua. Setelah tercerahkan oleh anggota host club yang lain, akhirnya Haruhi tersadar kalau tindakannya membuat semua orang khawatir. Ia pun kemudian langsung meminta maaf. Saat pergi ke kamar mandi karena mual, ia ternyata malah masuk ke kamarnya Kyoya.
Namun hampir saja terjadi kesalahpahaman karena Tamaki yang melihat mereka berdua berada di kamar yang sama. Sebelum Tamaki tantrum, Kyoya langsung keluar dari kamar itu. Pada saat itulah Tamaki mengetahui akan kelemahan Haruhi. Ternyata Tamaki tersadar kalau Haruhi takut akan suara petir. Ia kemudian mencoba untuk menenangkannya. Tetapi yang dilakukan Tamaki malah berujung kesalahpahaman oleh anggota host club yang lainnya. Selanjutnya di host club, mereka kedatangan tamu dari perguruan Putri Lobelia. Mereka adalah dari Zuka Club yang datang untuk melakukan pentas pameran klub budaya. Dan ternyata mereka mengetahui bahwa Haruhi adalah seorang perempuan. Prinsip mereka yaitu menjunjung kesetaraan perempuan dan muak akan diskriminasi dari laki-laki yang selalu merendahkan perempuan. Namun semua anggota host club terlihat cuek akan ocehan dari Zuka Club. Tetapi hal tak terduga terjadi, bahwa anggota Zuka Club yang mengetahui Haruhi seorang perempuan, mereka berencana akan mengurus surat kepindahannya ke perguruan Putri Lobelia. Semuanya terkejut setelah mendengar akan hal itu. Namun pada saat itu juga Haruhi mengetahui semua hal yang disembunyikan oleh host club dan membuat dirinya terlihat sangat marah. Ia pun meninggalkan ruangan host club. Namun semua anggota host club tidak tinggal diam dan mereka pun merencanakan sesuatu untuk Haruhi. Keesokannya Zuka Club bersama Haruhi datang ke ruang host club. Saat memasuki ruangan, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Semua anggota host club berdandan dan memakai baju perempuan kecuali Mori. Dan Haruhi yang melihat semua tingkah konyol mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Alasan mereka melakukan semua itu supaya Haruhi tidak pindah ke perguruan Putri Lobelia. Pada akhirnya Haruhi mengatakan dan menjelaskan kalau dirinya tidak ada niatan untuk keluar dari perguruan Auran. Setelah mendengar akan hal itu, pihak dari Zuka Club izin pamit, namun mereka tidak akan menyerah untuk membawa Haruhi keluar. Beberapa hari kemudian, di kediaman Tamaki, terlihat dia yang baru terbangun dari mimpi buruknya tentang Haruhi. Dia pun bergegas cepat-cepat untuk berangkat ke sekolah dengan penampilan yang berantakan. Dan ternyata ia diberitahu oleh pelayannya kalau ini adalah hari Minggu. Dia terkaget karena tidak bisa melihat kondisi Haruhi karena khawatir akibat mimpi buruknya. Namun ia segera bergegas menelpon Kyoya dan mendatangi kediaman Haruhi. Tak disangka-sangka, ternyata semua anggota host club datang dan kedatangan mereka menyebabkan sedikit keributan. Melihat keributan itu, Haruhi sedikit kesal karena kedatangan mereka yang secara tiba-tiba. Tamaki terus mengoceh kepada semua anggota agar menjaga kata-katanya supaya tidak mempermalukan Haruhi yang seorang rakyat jelata. Namun kenyataannya saat masuk ke rumah kontrakan Haruhi, mereka tidak bisa menahan omongannya karena mereka orang kaya yang tiba-tiba datang ke rumah rakyat jelata. Tetapi Haruhi tidak menghiraukannya. Tiba-tiba Kahane ingin memakan masakan Haruhi dan mereka semua pun bergegas untuk pergi ke supermarket. Namun tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Tamaki terjatuh dan menimpa Haruhi. Secara bersamaan, ayah Haruhi yang berpenampilan seperti wanita datang dan melihat kejadian tersebut. Ternyata ayahnya itu sudah mengetahui semua anggota host club berkat informasi yang diberikan oleh Kyoya. Haruhi pun terkejut mendengarnya dan sedikit kesal. Dia kemudian izin pergi ke supermarket. Ayahnya pun bercerita tentang Haruhi yang terlalu mandiri. Dan ia berterima kasih kepada semua anggota host club karena Haruhi terlihat senang dan bahagia saat di sekolah. Pada akhirnya mereka malah membuntuti Haruhi ke supermarket. Dan akhirnya juga diketahui oleh Haruhi. Semua anggota host club pun menghabiskan waktu makan bersama di rumah Haruhi. Selanjutnya di host club, mereka kedatangan tamu seorang anak kecil perempuan dan memanggil mereka semua dengan sebutan yang aneh-aneh. Namun saat melihat Tamaki, ia menganggap kalau Tamaki adalah kakaknya. Ternyata anak kecil itu bernama Kirimi dan kakak kandung yang sebenarnya adalah Nekozawa dari klub ilmu sihir. Karena penampilannya yang selalu ditutup jubah, makanya dirinya yang sebenarnya tidak dikenali. Karena suatu penyakit menyebabkan dirinya yang harus selalu berada di tempat gelap, sedangkan adiknya tidak menyukai kegelapan. Karena itu, Kirimi hanya mengetahui kakaknya itu dari sebuah foto dan sangat mengagumi foto kakaknya tersebut. Makanya ia datang ke sekolah untuk menemuinya. Namun karena tidak sesuai ekspektasi, kakaknya itu malah tidak diakui. Tamaki pun membuat rencana untuk mempersatukan kakak beradik tersebut.
Ia pun ingin merubah karakter Nekozawa dan yang akan melakukan tugas itu adalah Renge. Pembelajaran perubahan karakter pun langsung dilakukan oleh Renge. Namun semua itu malah sia-sia. Kirimi malah ketakutan saat melihat wajah kakaknya itu yang terkena senter. Dia pun lari keluar. Tak lama mereka melihat Kirimi yang sedang bersama kucing. Kakaknya langsung terkaget karena Kirimi takut akan binatang. Tanpa pikir panjang, ia langsung melompat jendela menembus cahaya dan berlari menghampiri adiknya tersebut. Kirimi terlihat senang dan langsung memeluk kakaknya itu. Namun tak lama, Nekozawa langsung tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Kirimi mulai menerima keadaan dari kakaknya tersebut. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang tak terduga di host club. Hani yang selalu makan kue manis karena kesukaannya itu, ternyata tiba-tiba dia terkena sakit gigi. Mori pun langsung mengecek dan memeriksanya. Kemudian saat itu juga Tamaki langsung mengumumkan kepada semuanya bahwa Hani dilarang makan makanan manis sampai giginya sembuh. Mulai saat itulah hari-hari Hani dilalui tanpa makanan kesukaannya itu. Mori juga selalu mengamati dan mengawasi gerak-gerik dari Hani. Suatu hari, Hani mulai merujuk dan membujuk agar dirinya bisa makan kue kesukaannya. Namun tak ada satupun yang menurutinya. Dia mulai resah gundah gulana yang pada akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada Mori. Dan setelah itu pergi berlari keluar ruangan. Ternyata Mori melakukan sikap tegas terhadapnya karena untuk menghukum dirinya sendiri. Yang tidak mengingatkan Hani untuk menggosok giginya sebelum tidur siang selama 2 kali. Saat menjelaskan akan hal itu, ternyata Hani mendengarnya di balik pintu. Ia pun berlari menghampiri Mori sambil menangis dan meminta maaf karena sudah marah-marah kepadanya dan berjanji akan selalu menggosok giginya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Hani sembuh dari sakit giginya tersebut. Ia pun mulai kembali memakan makanan manis kesukaannya itu.